Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mary Larasati. Kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi trigonometri dengan mudah. Nah, soal ini tuh biasanya sering banget keluar yang namanya di SBMPTN, kayak gitu ya, tentang gambar grafik fungsi trigonometri. Nah, kita akan mengupas bagaimana cara membuat dan membaca grafik fungsi trigonometri. Nah, tapi untuk materi kali ini, di video kali ini ya, kita hanya akan membahas tentang grafik fungsi sinus dulu. Nanti di video selanjutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kosinus dan grafik fungsi tangen. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama, sebenarnya kita bisa pakai tabel. Pakai tabel sudut-sudut istimewa. Kita tahu kan ya, nilai-nilai sudut-sudut istimewa untuk nilai sinus ini. Jadi kita mau menggambar nih, grafik sinus dari Y sama dengan sinus X itu bagaimana gambarnya. Nah, kita pilih saja. Di sini X-nya kita pilih sudut-sudut istimewa. Nah, di sini Ibu pilih sudut-sudutnya itu kelipatan dari 30. Jadi 0, 30, 60, 90, 120, 150 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kita tahu kalau misalnya X diganti 0, berarti di sini Y sama dengan sinus 0 gitu kan ya. Berapa sinus 0? Ya 0. Berapa sinus 30? Kita ganti pakai 30. Berapa sinus 30? Setengah. Berapa sinus 60? Setengah akar 3. Dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus hafal tentang nilai-nilai sudut istimewa pada sinus. Berikut juga dengan nilai-nilai sinus di berbagai kuadran. Begitu. Nah, di sini kalau di kuadran 2 ya, 120, 150, itu kuadran 2 dia positif. Kemudian di kuadran 3 sinus ini negatif. Begitu juga di kuadran 4. Begitu ya. Nah, kalau kita gambar dalam bidang kartesius, gambarnya jadinya seperti ini teman-teman. Nah, silahkan diperhatikan. Tadi saat X-nya 0, berarti di sini titiknya 0 juga ya, nilai Y-nya ya. Kemudian saat X-nya kita ganti 30, Y-nya berapa? Oh, sinus 30 setengah, Y-nya jadinya setengah di sini. Kemudian saat X-nya 60, berapa sinus 60? Setengah akar 3. Nah, di sini untuk catatan ya, setengah akar 3 itu 0,87. Jadi kita buat di sini, nah, di sini 0,87 ini setengah akar 3. Begitu ya, jadi untuk sinus 60, 0,87. Begitu juga untuk sinus 90. Berapa sinus 90? 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita gabungkan, ternyata titik-titik itu, titik-titik ini, kita tarik garis ya, kita hubung-hubungkan, dia akan membentuk satu gelombang. Nah, apa itu satu gelombang? Satu gelombang itu ada satu gunung dan satu lembah. Dia mulainya di 0 akan berhenti di 360 derajat. Nah, ini dia adalah grafik Y sama dengan sinus X derajat. Begitu. Nah, ini kalau kita menggambar menggunakan tabel ya, tabel-tabel sudut istimewa. Nah, bagaimana sih kalau kita mau menggambar, tapi kita pakainya analisis nih. Kita mau analisis, jadi kita nggak pakai sudut-sudutnya. Ya, kita mau pakai analisis. Kita langsung saja, kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi sinus ini apa. Nah, ini dia. Kita pahami dulu ya. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A sin K dikalikan dalam kurung gitu ya. X plus alfa. Nah, alfa ini itu sudutnya. Bisa 30 derajat, 60 derajat, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, kita akan ulas satu persatu. Siapa sih A itu? Jadi, A itu kayak koefisien ya, atau angka gitu yang nempel sebelum fungsi dari sinus. Nah, A ini ternyata adalah tinggi gelombang. Kalau kita belajar dalam fisika, ya, kita sebutnya tinggi gelombang ini adalah amplitudo, begitu ya. Nah, kalau di sini, di grafik sinus ini, A ini adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya. Begitu. Nah, kemudian siapakah K? K ini biasanya untuk menentukan atau untuk mencari yang namanya periode. Nah, apa itu periode? Kita belajar lagi.
mengulas materi yang pernah kita pelajari mungkin di fisika ya teman-teman ya. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Nah, di sini kita punya rumus periode itu adalah 360 derajat per K. Gitu ya. Jadi, K ini nanti juga bentuknya angka. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalnya K-nya 2, nah berarti 360 bagi 2, 180. Jadi, 180 derajat itu dia sudah bisa membentuk satu gelombang utuh. Begitu ya. Kemudian, apa itu alfa? Nah, di sini ada dua jenis ya. Kalau alfanya positif alfa, berarti kurva itu akan bergeser ke kiri. Kalau dia negatif alfa, kurva ini akan bergeser ke kanan. Begitu. Nah, coba kita akan menganalisis gambar kita yang tadi ya. Tadi kita kan punya soal, Y itu sama dengan sinus X. Kalau kita bentuk Y sama dengan sinus ini ke dalam bentuk umumnya, ternyata bentuk umumnya jadinya seperti ini teman-teman. Y sama dengan 1, sinus 1 dikalikan X plus 0. Ya, jadi di sini sebenarnya ada angka 1, satunya Ibu tulis aja biar kalian paham. Kemudian 1 kali X kan X itu sendiri ya. Nah, dia nggak punya sudut yang mengikuti, jadinya kita tulis sudutnya adalah 0. Kalau kita analisis jadinya begini, oh ternyata grafik ini dia punya amplitudonya 1, dia punya tinggi gelombang atau nilai maksimumnya 1, kemudian K-nya 1 ya, berarti dia punya periodenya 360 ya dibagi 1, jadinya dia punya periodenya 360, jadi untuk membuat satu gelombang, dia butuh waktu 360 derajat. Nah, karena alfanya dia 0, jadinya grafik itu tidak bergeser. Begitu ya. Nah, kalau kita gambar nih ya teman-teman, kita gambar, benar ya, tadi gambarnya di dalam grafik tadi, kita coba lihat dulu, kita balik dulu ke gambar yang tadi. Periodenya untuk membuat satu periode dia butuh waktu berapa? 360 derajat. Betul ya? Tinggi gelombangnya berapa? Tinggi gelombangnya dia 1. Nah, setelah mencapai angka 1, dia turun. Nah, nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah minus 1. Begitu. Oke? Paham ya? Sampai di sini tentang analisis kalau kita menggunakan bentuk umumnya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kalau kalian disuruh menggambar Y sama dengan 2 sinus X. Kita analisis dulu. Nah, kita bentuk persamaan tersebut ke dalam bentuk umumnya. Berarti di sini amplitudonya adalah 2. Jadi tinggi gelombangnya 2 ya. Kemudian dia punya nilai K-nya sama dengan 1. Atau periode waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang berarti 360 derajat dibagi 1. Ya 360 derajat. Dia punya alfa berapa? Oh, alfanya 0. Berarti grafik itu tidak bergeser kemana-mana. Jadi seperti dia mulainya dari awal, dari titik 0. Begitu ya. Nah, kalau kita gambar, ternyata gambarnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis yang warna hitam. Nah, grafik yang berwarna hitam, ini adalah grafik Y sama dengan 2 sinus X. Dia mempunyai tinggi gelombang. Tinggi gelombangnya itu adalah 2. Betul ya? Kemudian dia mempunyai periode untuk membentuk satu gelombang, satu gunung, dan satu lembah. Dia butuh waktu 2 pi. 2 pi itu 360 derajat, sama aja ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Gambar yang warna hitam, garis yang warna hitam dengan yang warna merah. Nah, yang warna merah ini Y sama dengan sinus X. Kelihatan ya, amplitudonya berbeda. Kalau Y sama dengan sinus X, amplitudonya 1. Jadi dia maksimal tingginya itu 1. Kalau yang ini, Y sama dengan 2 sinus X. Berarti dia mempunyai amplitudo 2. Begitu. Nah, contoh berikutnya. Kalau kalian disuruh menggambar Y sama dengan sinus 2X. Kita bentuk juga ke dalam bentuk umumnya ya. Y sama dengan sin 2. Nah, kita pecah nih. Jadinya X plus
0. Nah, amplitudenya berapa? Amplitudenya 1. Kemudian kita punya nilai K-nya di sini ya. K-nya adalah 2. Berarti periodenya 360 derajat dibagi 2 atau 180 derajat. Kemudian berapa alfanya? Alfanya 0, jadi grafik ini tidak bergeser kemana-mana. Nah, kalau digambar jadinya begini. Nah, teman-teman silakan lihat grafik yang berwarna hitam. Grafik yang berwarna hitam ini adalah Y sama dengan sinus 2X. Jadi dia untuk membentuk satu gelombang, dia hanya butuh waktu 180 derajat atau pi. Nah, ini yang warna hitam dari 0 sampai pi, dia udah membentuk satu gelombang kan ya. Ada satu gunung, satu lembah. Sedangkan yang warna merah ini Y sama dengan sinus X. Patokan kita Y sama dengan sinus X ya, yang jadi patokan. Nah, dia butuh waktu berapa kalau Y sama dengan sinus X? 360 derajat. Begitu. Jadi kalau yang warna hitam dari 0 sampai 360 derajat, ya dia bisa membuat 2 gelombang kalau diterusin. Oke, udah paham ya sekarang perbedaannya ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi periode? Periode itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk melihat berapa waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang itu. Begitu. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Kalau kalian ada soal begini, Y sama dengan sinus dari X min 30 derajat. Kita akan analisis bersama. Nah, kita tadi kan punya ya, di sini Y sama dengan sinus dari X minus 30 derajat. Nah, kita bentuk dalam bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya berarti Y sama dengan, di sini kan nggak ada angka ya, kita ambil berarti dia sebenarnya punya angka 1. Sinus, nah kita keluarin 1 X min 30 derajat. Ini ya. Nah, berarti 1 ini apa? Ini adalah amplitudonya. Dia punya amplitudo 1. Kemudian ini apanya? Ini adalah K-nya. K-nya juga 1. Nah, kalau kita sudah tahu K-nya, berarti kita bisa cari yang namanya periodenya. Apa tadi rumus periode? 360 derajat dibagi sama K. K-nya 1. Jadi, kita punya periodenya ya 360 derajat. Kemudian ini apa? Ini adalah alfa. Alfanya 30 derajat. Nah, tadi di bentuk umum, kalau dia positif, ini kan positif ya teman-teman. Berarti grafik itu dia akan geser. Geser kemana? Dia akan geser ke kanan. Nah, geser ke kanan sejauh 30 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan gambar, berarti gambarnya seperti apa? Oke. Di sini kita gambar dulu grafik sinus yang biasa. Nah, grafik sinus yang biasa ini adalah Y sama dengan sinus X ya. Ini mulainya dari 0, di sini ada pi, kemudian di sini ada 2pi atau 360 derajat. Nah, kalau yang ini tadi, gambar yang ini tadi, dia punya amplitudenya 1. Oh ya, sebentar. Kita kasih di sini keterangan ya. Dia punya amplitudenya adalah panjang tingginya 1. Nah, di sini berarti minus 1. Nah, dia punya amplitudenya sama teman-teman 1. Kemudian dia punya periodenya juga sama, 360 derajat. Jadi untuk membentuk satu gelombang dia butuh waktu 360 derajat. Tapi apa yang beda? Yang beda ini nih. Dia bergeser ke kanan. Jadi grafiknya ini geser ke kanan sejauh 30 derajat. Jadi kalau ini mulainya dari 0, sekarang kita mulainya bukan dari 0, tetapi dari 30 derajat. Taruhlah di sini 30 derajat. Nah, sebentar. Ibu akan ganti dulu warnanya ya, biar kalian bisa kelihatan. Misalnya kita pakai warna hijau. Di sini kita akan mulainya dari 30 derajat. Nah, kemudian dia akan turun. Terus dia akan naik di sini. Nah, ini periodenya juga 360 derajat, walaupun dia tidak berhenti di 360 derajat, karena dia mulainya bukan dari 0, tapi dia mulainya dari 30 derajat. Berarti di sini dia berhentinya di titik berapa? Kalau ini 360 derajat, tadi mulainya dia 30 derajat, berarti dia bergeser ya ke kanan 30 derajat, jadi dia berhentinya di 390 derajat. Begitu. Jadi
grafik yang yang warna hijau ini, maaf, ini adalah Y sama dengan sinus dari X minus 30 derajat. Begitu. Oke, sampai di sini bagaimana? Semoga kalian semakin memahami ya. Oke, itu tadi tentang grafik sinus. Semoga bisa membantu kalian. Untuk selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menggambar grafik kosinus dan tangen. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.